Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Masih kita mengupas tentang yang hangat, ya. Bahkan baru saja kita usai melaksanakan pencoblosan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Menarik untuk kita kupas karena mungkin secara nasional kalau kita lihat Bali ini sebagai kandang banteng katanya begitu, masih lumayan menunjukkan dominasinya, berbeda dengan di Jawa Tengah, kemudian ada beberapa daerah lain yang ternyata calon dari PDIP maksud saya, tumbang gitu ya. Nah, kita coba analisa ini dengan pengamat politik akademisi dari FISIP Unwar, Bapak Hadi Pratnyana. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Win. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, sehat. Dan mengamati betul nih proses pilkada, terutama yang kemarin berlangsung pemilihan. Gimana menurut Pak Hadi? Seru ya. Ini sebenarnya nggak jauh beda sama analisis kita yang beberapa bulan lalu juga, Pak Win ya, di acara Bali Post Talk ini juga. Jadi memang hasil dari quick count kemarin yang kita lihat dari hasil pilkada itu menunjukkan bahwa Bali ini masih menjadi tanda kutip kandangnya banteng. Bukan cuma di pemilihan gubernur saja, tapi juga di pemilihan bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dominasi PDIP itu masih sangat berkuasa di Bali. Seperti yang tadi Pak Win bilang di awal, bahwa nggak seperti di Jawa Tengah yang ketika Andika Perkasa yang diusung oleh PDIP itu tumbang melawan Ahmad Lutfi yang diusung oleh Kim Plus gitu ya. Ini juga membuktikan bahwa bagaimana mesin partai PDIP sepertinya memang sudah panas lagi di pilkada ini. Berbeda dengan pilpres kemarin yang bisa kita bilang bahwa kalahnya cukup besar PDIP. Ganjar hanya dapat sekian persen suara dibanding kalah dengan Prabowo Gibran dan juga Anies Baswedan. Tapi ini membuktikan kembali bahwa hasil pilkada Bali kemarin, gubernur, bupati, dan wali kota itu menunjukkan bahwa dominasi dari PDIP itu masih kuat di Bali. Nah, apakah kemudian ada foto-foto lain? Misalnya kalau kita lihat kalau waktu pilpres katakanlah kan Prabowo suaranya cukup besar ya mengalahkan. Nah, kenapa kemudian dalam pilkada ini, kalau tadi Pak Hadi mengatakan karena mesin partai ini bergerak ini gitu ya. Tapi ketika pilpres nggak bergerak ya. Apa yang menyebabkan mesin partai sekarang ini kayaknya lebih kencang gerakannya gitu ya? Oke, ini ada beberapa faktor yang saya rasa ya. Yang pertama adalah tentang pengaruh Jokowi. Di pilpres kemarin, ketika Prabowo Gibran melaju di pasangan calon presiden wakil presiden, itu endorsement politik dari Jokowi itu besar sekali kepada Prabowo Gibran, termasuk di Bali. Kita bisa lihat kemarin beberapa kali Jokowi datang ke Bali secara terang-terangan untuk menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Gibran dan mengarahkan relawannya untuk mencoblos Prabowo Gibran. Ini yang bahkan tidak bisa dibendung oleh mesin partai PDIP sekalipun. Beberapa kali Jokowi datang ke basis-basis suara PDIP seperti di Gianyar, lalu di Denpasar juga sempat kunjungan, dan hasilnya memang Prabowo Gibran yang menang. Nah, di pilkada kali ini Jokowi saya rasa tidak banyak mengendorse Degajah, dan Degajah pun lebih banyak sebenarnya di-endorse oleh Prabowo. Prabowo sempat ke Bali dan terang-terangan memang memberikan dukungan kepada Degajah, ya kan. Sedangkan Jokowi nggak ada tanda-tanda yang secara langsung menunjukkan bahwa Jokowi memilih Degajah gitu. Paling hanya lewat partai pengusungnya saja, yaitu PSI. Tapi kan itu tidak kuat juga basis di grassroots-nya. Jadi saya rasa pengaruh Jokowi terhadap pemenangan Degajah ini sangat minim sekali, sehingga itu yang membuat mesin partai dari PDIP itu lebih bisa leluasa main. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah saya rasa secara internal partai, PDIP melakukan evaluasi yang besar-besaran ketika melihat kekalahan yang terjadi di Pilpres kemarin. Sehingga ini kemudian memantik para kader-kadernya untuk lebih genjot lagi suara di lapangan. Dan kita bisa saksikan bahwa selama masa kampanye, itu kader-kader PDIP di masing-masing dapil atau daerah itu sangat militan sekali untuk menggait massa dan juga mempengaruhi dukungan untuk memberikan dukungan kepada Koster Giri di gubernur dan bupati wakil bupati yang diusung oleh PDIP. Jadi evaluasi besar-besaran itu yang saya rasa berhasil dilakukan oleh PDIP, militansinya makin kuat dan akhirnya
ya terbukti dengan hasil yang 60 sekian persen. Ini belum hasil resmi Pak Win ya, masih quick count masih dan itu pun sementara ya. masih sementara. Sepertinya datanya belum 100% masuk per hari ini ya. Jadi saya rasa tetap saja angkanya di atas 60% dan ini berarti angka yang cukup signifikan bagi PDIP. Tapi bukan berarti nggak ada perlawanan juga dari Degajah. Kalau kita analisis angka 60% ini memang kalau secara matematika kita lihat lumayan dong nih ada 10% suara. Tapi kalau dalam politik kita amati seorang incumbent dengan tingkat kepuasan menurut survei Carta Politika itu mencapai 84%, artinya bahwa 84% masyarakat Bali itu puas dengan kinerja Pemprov Bali di eranya Koster. Secara teori ini memang susah sekali mengalahkan ketika incumbent itu memiliki approval rating atau tingkat kepuasan itu di atas 80%. Hampir mustahil. Beberapa kasus itu hampir mustahil menang, kecuali Anies ketika di Pilkada DKI melawan Ahok kemarin. Di Bali ini kita lihat bahwa angka ini masih besar. Nah kemudian angka kemenangan itu 60%. Berarti kan ada jarak antara kepuasan publik 84% kemudian dengan suara yang 60%. Berarti ada selisih sekitar 20% itu. 20%. Itu yang mampu dimanfaatkan oleh Degajah. Degajah bisa kita lihat sebagai seorang newcomer ya. Bahkan nggak punya pengalaman di bidang eksekutif, hanya di legislatif saja, di DPRD Denpasar. Gitu. Kemudian wakilnya juga tidak didukung dengan nama besar yang cukup populer atau populis. Ya walaupun pernah menjadi menjadi bupati Buleleng ya. Meskipun pernah jadi bupati Buleleng, tapi namanya memang tidak populis kalau kita lihat di survei. Tidak seperti nama-nama lain yang memang masuk radar calon bupati atau calon gubernur, wakil gubernur. Nah, dengan perolehan suara dari Degajah yang mencapai hampir 40%, saya rasa ini juga sudah lumayan juga persaingan dan juga daya dobrak itu juga menunjukkan hal yang tidak main-main juga dari Degajah dan Agus Suratnyana ini, Pak Win. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kemenangan 60% itu agak ini juga ya, agak kurang sebenarnya ya. Kalau melihat dari tingkat kepuasan harusnya dari tingkat kepuasan lebih dari 60% kalau kemenangan. Tapi ini ada perlawanan berarti dari Degajah dan betul. PAS ini. Berarti Koster tidak menang mudah, Koster kiri tidak menang yang secara leluasa juga, berarti ada perlawanan juga. Berbeda dengan kasus misalnya di Kabupaten Gianyar. Paslon yang diusung oleh PDIP yaitu Agus Mayastre itu berhasil menang dengan angka 81%. Itu cukup leluasa, karena memang tingkat kepuasan publik cukup tinggi di Gianyar dengan kinerja bupati sebelumnya. Nah kalau yang di Bali ini yang memang agak sedikit anomali, tingkat kepuasannya cukup jauh di atas 80%, 84%, didukung juga oleh wakil Koster yang juga namanya sangat populer yaitu Giri Praste. Bahkan ada survei menarik juga dari Carta Politika yang kita baca, yang rilis tahun 2024 bulan November tanggal 6 kemarin. Ketika dilihat angka tingkat kepuasan dan juga tingkat pengenalan publik atas calon gubernur dan calon wakil gubernur Koster dan Giri, ternyata tingkat pengenalan publik atas Giri Praste jauh itu lebih tinggi ketimbang Koster. Angkanya memang tidak besar. Kalau tidak salah 97 berbanding 90. Tapi tetap saja bahwa ini menjadi daya tarik juga bagi para pemilih Koster Giri untuk lebih memantapkan lagi pilihannya pada paslon Koster Giri. Ya, kalau kita melihat dari hasil ini kan begitu ya. Apakah ini memang tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan? Ya kita jujur saja melihat misalnya Pak Giri Praste ya dengan Badung Angelus Buwana. Apakah ini bagian dari utang budi, utang politik yang sudah dilakukan oleh Pak Giri Praste sehingga suaranya cukup signifikan? Jelas. Program Pemkab Badung yaitu Angelus Buwana itu memiliki dampak yang saya rasa pasti signifikan di lapangan dan juga di akar rumput terutama. Bagaimana bantuan itu dikirimkan ke kabupaten-kabupaten lain, dan itu makin membuat kader-kader di masing-masing kabupaten itu lebih mudah jadinya. Dalam tanda kutip, ketika kita jualan sesuatu, ini kan politik ini sebenarnya tentang jualan aja. Ketika kita jualan barang dan barang ini didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip itu seksi gitu ya, maka kader itu akan lebih gampang buat jualan barang ini. Itu yang terjadi. Meskipun tidak secara langsung
misalnya ketika Giri Prasta memberikan bantuan dari Kabupaten Badung kepada kabupaten lain, meskipun tidak ada kontrak politik secara langsung, memang tidak ada. Memang tidak ada kontrak politik seperti itu. Tapi kan masyarakat pasti akan melihat ini dikirim oleh siapa dan diberikan oleh siapa. Ditambah lagi dengan adanya militansi dari kader yang makin menjual tanda kutip barang ini, ya makin besar lah. Dan kita lihat di beberapa TPS bahkan ada suara yang 100% ke Koster gitu ya, ada yang apa namanya beberapa desa atau beberapa TPS. Jadi ini memang hal yang. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, tidak hanya Pilgub tapi juga Pilbub dan Pilwali ya. Ternyata ada satu daerah gitu yang Karangasem sepertinya ini berpotensi paslon dari PDI ini akan tumbang, padahal petahana ini. Apa yang terjadi? Sementara tapi di sisi lain di Jembrana gitu ya, direbut kembali gitu ya. Apa yang sepertinya gagal menguasai total gitu kata PDI. PDIP tidak bisa menguasai total Bali secara seluruh kabupaten, tapi tetap ini adalah kemenangan bagi PDIP. Memang lepas satu tuh nggak masalah sebenarnya ya, tetap ini karena dominan. dia dapat Jembrana. Dapat Jembrana. Di samping itu kalau kita lihat kemenangan dari calon bupati yang diusung oleh PDIP, ini angkanya cukup tinggi juga. Di Tabanan cukup tinggi, kemudian di Gianyar cukup tinggi, lalu di rata-rata di atas 60%, rata-rata di atas bahkan 60%. Gianyar 81 ya. Iya, rata-rata di atas di atas 60%. Di Denpasar juga sekitar hampir mendekati 65%. 65%. Nah, kemudian yang terjadi di Karangasem ini mungkin memang Karangasem kan memang wilayah yang shifting politiknya cenderung lebih mudah begitu ya. Golkar di sana lebih menguasai. Dari dulu sebenarnya ya dari dulu. Dan satu-satunya daerah yang memang tidak dikuasai oleh PDIP di Bali sekarang ya berarti Karangasem. Tapi PDIP dapat Jembrana dengan kemenangan dari IPAT ya. Jadi saya rasa ini cukup fair bagi PDIP dan ini kembali ke statement saya di awal bahwa menunjukkan bagaimana dominasi dari PDIP itu masih cukup dikdaya di Provinsi Bali. Oke, kalau kita berandai-andai nih ya, tapi itu sudah terjadi. Kalau misalnya Koster tidak dengan Pak Giri Prasta, kira-kira saya rasa ini mungkin menang ya? Pasti akan mempengaruhi suara secara keseluruhan. Kesannya gitu ya? Pasti akan turun, karena memang dari beberapa survei kalau kita lihat, memang tingkat pengenalan dan juga elektabilitas Giri Prasta itu cukup tinggi. Baik itu di Badung dan juga di luar Badung. Ini pasti mempengaruhi para masyarakat di segmentasi bawah untuk memilih Koster Giri karena ada faktor Girinya. Kalau berandai-andai misalnya Giri yang dilepas begitu Koster menggandeng yang lain misalnya. Digandeng oleh pasangan lain, saya rasa Koster masih tetap bisa menang. Tapi dengan persentase yang saya rasa di bawah 60%. Ini cuma berandai-andai aja ya. Karena kita nggak tahu dinamika politik apa yang bisa terjadi. Tapi dengan adanya Giri sebagai calon wakil gubernur, ini memang mau nggak mau memang harus diakui memiliki daya dobrak yang sangat positif bagi paslon Koster dan jadi sangat menjadi penentu juga ya ketika Giri menjadi wakilnya Koster gitu ya. Salah satu penentu, tapi bagaimanapun juga masyarakat kan milih calon gubernurnya. Tetap aja yang dilihat itu adalah gubernurnya itu Koster. Meskipun approval ratingnya Koster tinggi, tapi ya kayak tadi kita bilang ada penurunan kalau kita bandingkan antara approval rating dengan jumlah pemilih. Tapi kalau isu-isu katalah sedikit tentang Bandara Bali Utara, dipakai komunitas politik, itu juga nggak ngangkat juga ya sebenarnya. Sebenarnya masyarakat Bali, kalau kita jual program seperti itu, Pak Ben ya, dalam basis kultural politik masyarakat Bali itu masih terikat dengan partai. Masih kuat. Sebenarnya program-program yang ditawarkan oleh Dekajah ini kan juga menarik-menarik kan sebenarnya. Kalau kita boleh bicara jujur ya, program pembangunan Bandara Bali Utara. Ini mendapatkan respon yang sangat positif di masyarakat. Meskipun belum jelas juga model rancangannya akan seperti apa, dikelola oleh Angkasa Pura kah atau swasta, ini masih belum jelas juga. Tapi mendapatkan tingkat ketertarikan yang lumayan di masyarakat. Samping itu ada juga program-program untuk meningkatkan segmen olahraga dari kepemudaan di Bali. Ini juga mendapatkan respon positif. Tapi ya kembali bahwa ketika menentukan pilihan, masyarakat kembali dipengaruhi oleh basis kultural politik tadi, bahwa sisi bagaimana partai PDIP ini memang terkenal membangun Bali, mungkin narasi-narasi yang terjadi seperti itu yang tetap mempengaruhi masyarakat untuk memilih PDIP, terutama di gubernur. Baik, closing statement dari Pak Adi dari seluruh ini, ya mungkin pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, sudah terpilih lah. Walaupun masih ngulur sementara tapi saya kira mungkin tidak banyak perubahan dari real count-nya nanti. Silakan Pak Adi. Memang hasil quick count yang
ada sampai detik ini di tanggal 28 November ini tidak akan banyak berubah dengan hasil real count yang resmi dari KPU. Ini bisa kita bilang bahwa kemenangan bagi Koster dan kemenangan bagi PDIP karena hampir bisa menyapu bersih semua kabupaten dan kota yang ada di Bali. Jadi tentu ini menjadi sebuah pembuktian bahwa militansi kader PDIP itu masih berdampak positif bagi dominasi Partai Banteng ini di Bali. Dan saya rasa berbeda dengan di Jawa Tengah yang sudah mampu ditumbangkan dalam tanda kutip bantengnya, di Bali masih menjadi kandang banteng at least selama 5 tahun ke depan. Jadi kita bisa lihat bahwa bagaimana kemudian peta politik di Bali sekarang itu sebenarnya tidak jauh mempengaruhi peta politik Bali yang terjadi sebelum-sebelumnya. Seperti Pilpres itu tidak sangat mempengaruhi hasil pilkada. Karena kan kemarin banyak yang bilang bahwa Prabowo bisa menang di Bali, berarti nanti Dekajah bisa menang di Bali. Nyatanya tidak. Nyatanya mesin partai PDIP masih cukup solid dan cukup militan untuk memenangkan Koster Giri dan beberapa calon bupati dan juga wali kota dari partai PDIP. Baik, terima kasih Pak Adi atas wacana-wacananya ya, tentang bagaimana memaparkan juga teori-teori politik, kemudian bagaimana ini analisa tentang hasil pilkada ini. Tentu apapun itu, yang penting pilkadanya sudah berjalan dengan baik, itu betul. Benar-benar terpilih juga sampai nanti dilantik ini tetap ke situasinya kondusif dan aman, dan kedewasaan berpolitik masyarakat Bali terus terbangun. Itu yang kita harapkan sehingga bisa memberikan kesejahteraan ke depan bagi masyarakat Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.